Kita memberikan satu apresiasi kepada 75 tokoh yang kita sebut adalah Pamomong, di mana tokoh-tokoh ini selalu menjadi panutan dalam kehidupan masyarakat, selalu menjadi motivasi dan selalu menjadi penggerak untuk kemajuan masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Kami berharap nanti ke depan akan muncul tokoh-tokoh yang lain yang akan bersama-sama dengan Pak Gubernur membawa Jawa Tengah ke depan semakin maju dan juga semakin sejahtera. Dan kami Suara Merdeka Network selalu berkomitmen untuk selalu ikut menjadi bagian dari solusi dalam setiap permasalahan yang ada di Jawa Tengah. Oke, kawan Merdeka, saya sudah berada di lokasi acara peluncuran buku 75 tokoh Pamomong Jawa Tengah, yaitu ada di Gradita Bakti Praja, kantor Gubernuran Jawa Tengah. Langsung aja yuk kita lihat lokasinya, sambil kita menunggu para tokoh untuk hadir di lokasi ini. Let's go! Oke teman-teman, saya sudah bersama dengan pimpinan redaksi Suara Merdeka, Pak Agus Toto, yang menjadi ketua panitianya nih, acara untuk peluncuran buku 75 tokoh Pamomong Jawa Tengah. Langsung aja kita tanya-tanya ya teman-teman. Pak Toto, ini acara malam ini seperti apa? Ini saya kira acara yang keren ini Mas, super keren saya kira, karena 75 tokoh yang sudah diseleksi oleh Suara Merdeka, ini kita seleksi kemudian kita tulis menjadi tokoh Pamomong Jawa Tengah. Tokoh Pamomong ini adalah tokoh yang beliau memberikan inspirasi, membimbing dan memberikan teladan bagi kita semua di bidangnya masing-masing. Di bidangnya masing-masing ada tokoh dari tokoh politik, ada dari kalangan agama, lintas agama, 6 agama komplit pokoknya. 6 agama komplit. Terus kemudian ada budayawan, ada seniman, ada juga tokoh sosial kemasyarakatan, ada juga tokoh-tokoh yang selama ini kami menyebutnya bekerja dalam diam, karena dengan diamnya itu ternyata karyanya banyak. Misalnya mereka merawat orang-orang yang selama ini terpinggirkan, merawat bayi yang tidak diketahui begitu orang tuanya. Nah, beliau bersedia untuk itu. Juga komunitas dari difabel yang mereka juga merawat dari kalangan tertentu begitu. Nah, mereka juga menunjukkan eksistensinya jauh dari hiruk pikuk media seperti orang-orang yang sering tampil gitu, tapi dia bekerja sangat nyata untuk kalangan. Nah, ini kenapa 75 Pak? 75 ini Mas Asep, Suara Merdeka pada tahun ini bertepatan dengan ulang tahun yang ke-75, 11 Februari 2025. Ini menunjukkan juga eksistensi Suara Merdeka di media nasional. Malam ini ada tokoh-tokoh nasional juga yang datang Pak Toto. Bisa di-spill nih. Pak Menteri, Pak Menteri itu ada Pak Mendikdasmen Prof. Abdul Muti, ada Menteri Perdagangan Budi Santoso, ada juga Ketua LKPP Indra Priadi, kemudian ada juga Pak Ketua LKPP Pak Edi Lugito, ada juga 9 kepala daerah yang ada di Jawa Tengah. Kemudian ada tokoh ini tokoh yang sangat keren, yang selama ini dikenal karena wise begitu.
Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri yang kita kenal dengan Gusmus. Oke, luar biasa Pak Toto malam hari ini. Ya. Sekaligus juga penghargaan kepada mereka-mereka 75 tokoh ini juga Pak Toto ya. Dan yang juga kami juga mengucapkan terima kasih juga karena hari ini Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur juga berkenan hadir. Beliau juga menjadi tokoh Jawa Tengah begitu ya, karena di era beliau ini kebijakan beliau adalah merangkul semua kalangan masyarakat, sehingga kita juga berharap di kepemimpinan beliau ini nanti Jawa Tengah bisa semakin maju, bisa semakin nyaman untuk ditinggali, investor juga masuk semakin banyak, dan tentu membuka lapangan pekerjaan, dan ujung-ujungnya adalah membawa kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Ya, luar biasa Pak Toto, terima kasih. Teman, saya sudah bersama dengan Pak Tunggul, ini Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung. Betul Pak Tunggul. Ini saya ingin tahu ini Pak Tunggul, tanggapan Pak Tunggul terkait dengan peluncuran buku 75 tokoh Pamomong Jawa Tengah. Tentunya saya menyambut baik. Ya. Ini bentuk apresiasi dari Suara Merdeka ya, dalam tokoh-tokoh atau ketokohan beberapa warga Jawa Tengah. Paling tidak ada catatan positif dalam membantu masyarakat, entah itu peningkatan kesejahteraan, entah itu dalam penurunan ketakwaan dan sebagainya, budaya. Nah, kesempatan ini adalah kesempatan yang bagus. Salah satu arti yang baik, penghormatan suara mereka terhadap tokoh-tokoh sport terutama, bahkan tokoh-tokoh muda pun sepanjang berprestasi dihargai. Ya, termasuk salah satunya adalah Pak Tunggul sendiri. Ini boleh tahu Pak Tunggul ini sudah berapa lama sih berkiprah di dunia politik berarti ya kalau di DPRD? Kalau mulai masuk politik saya sejak tahun 82. Ya. Tapi saya siap menjadi legislatif, jadi anggota DPRD itu sejak tahun 97. 97. Periode. 7 periode. Wow. Usia sekarang sudah 70 tahun. Wah, luar biasa ini Pak Tunggul. Apa yang bisa diambil dari pengalaman sekian 7 periode ini di Temanggung? Yang jelas saya melakukan tugas amanat ini dengan penuh amanah. Saya lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadi bahkan keluarga. Dan benar-benar saya dedikasikan untuk masyarakat. Oke, siap Pak Tunggul. Terima kasih sudah kesempatan di sini dan selamat atas penghargaannya. Ditunggu kiprah selanjutnya. Ya, terima kasih teman-teman dengan Pak Tunggul, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung. Sama juga 75 tokoh Pamomong. Ini tanggapannya seperti apa Pak Dokter? Tentunya sangat bahagia sekali. Sangat bahagia dan dengan segala kerendahan hati, tentunya sangat senang sekali. Dan ini menambah semangat saya pribadi untuk bisa lebih membangun kampung halaman saya tercinta Kabupaten Kebumen. Ya, sudah berapa lama Pak Dokter membangun kesehatan di Kebumen? Yayasan saya berdiri tahun 2016. 2016. Sudah hampir berapa? 7-8 tahun lah ya. Itu perjalanannya tentu sangat panjang ini. Ini gimana suka dukanya? Ya tentu banyak sekali tantangannya, tapi saya bersyukur banyak sekali didukung oleh orang-orang dekat saya, keluarga, kedua orang tua saya yang selalu mensupport, dan tidak terasa sudah 8 tahun perjuangan, dan semoga penghargaan ini bisa menambah semangat kita, bisa bekerja, berdedikasi khususnya untuk membangun Kabupaten Kebumen. Kira-kira ke depan mau diapakan ini Kabupaten Kebumen ini di bidang Kita punya kesehatan? PR banyak. Satu, kita masih jadi kabupaten paling miskin nomor 1 di Jawa Tengah dengan jumlah disabilitas paling banyak, ada 12.000. Untuk membangun pemerintahan yang inklusif menjadi prioritas kita, dan bagaimana tidak lagi menjadikan Kebumen menjadi kabupaten nomor 1 paling miskin. Oke, terima kasih Pak Dokter. Teman-teman, saya sudah bersama dengan Pak Kiai Nur Hidayatullah dari Pondok Pesantren Al Mubarok Manggisan Kabupaten Wonosobo. Pak Kiai, ini selamat atas penghargaan yang telah diberikan Suara Merdeka. Tanggapan Pak Kiai seperti apa Pak Kiai? Pertama, saya sangat mengapresiasi adanya penghargaan ini, sebab penghargaan ini merupakan bentuk penghargaan dari masyarakat Temanggung, yang mana ini bisa menggairahkan kepada para tokoh-tokoh untuk terus berkreasi hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya.
Itu kalau bisa hal yang semacam terus diadakan setiap tahun, misalnya setiap apa namanya hari ulang tahun Suara Merdeka. Ulang Merdeka itu sangat bagus saya kira hal itu. Pak Kiai, ini kan Pondok Al Mubarak di Kabupaten Wonosobo, ya. Boleh cerita sedikit Pak Kiai? Oh iya, saya sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Manggisan Wonosobo, ini saya sangat berkepentingan untuk memajukan pondok karena pondok pesantren adalah merupakan lembaga pendidikan keislaman di Indonesia yang sangat dibutuhkan untuk pembentukan karakter. Ya. Seperti di Pondok Pesantren Al Mubarak Manggisan, saya menyelenggarakan PDF pendidikan dini formal dari mulai Wusto, Uya dan sampai kepada Ma'adali, Ya. yakni pendidikan tingginya. Itu sangat penting karena masyarakat itu di satu sisi harus mempertahankan pendidikan kesalafan, sementara di sisi lain juga harus terbuka dengan kebutuhan masyarakat seperti sosial dan seterusnya. Ya Pak Kiai, harapan ke depan untuk masyarakat Jawa Tengah khususnya seperti apa Pak Kiai? Harapan saya untuk ke depannya masyarakat Jawa Tengah tentunya terus berkreasi, terus guyup rukun, dan sampai terjadi hal-hal yang seperti kita dengar baru-baru ini terjadi perkelahian, terjadi kerusuhan di antara sesama. Saya harap rukun agar supaya Jawa Tengah terus berkembang dan maju. Ya. Terima kasih Pak Kiai atas anggapannya. Teman-teman, terima kasih. Tentu harus kita gandeng media dalam hal ini adalah Suara Merdeka diantaranya dalam rangka memberikan edukasi, kemudian informasi serta kontrol sosial sehingga pembangunan Jawa Tengah bisa komprehensif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan diberikannya para tokoh-tokoh nasional, ada menterinya, ada tokoh budayawannya, ada semua tokoh diberikan suatu penghargaan jumlahnya 75. Yang tentu tokoh ini akan mencerminkan bagaimana beliau-beliau nanti ikut berperan aktif dalam rangka membangun Jawa Tengah. Oleh karena itu, saya apresiasi sekali kepada CEO khususnya dari Suara Merdeka. Kita libatkan para bupati wali kota sehingga bersama-sama kita bisa membangun Jawa Tengah secara komprehensif. Oke, cukup. Nih, Kita memberikan satu apresiasi kepada 75 tokoh yang kita sebut adalah pamomong, di mana tokoh-tokoh ini selalu menjadi panutan dalam kehidupan masyarakat, selalu menjadi motivasi dan selalu menjadi penggerak untuk kemajuan masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Kami berharap nanti ke depan akan muncul tokoh-tokoh yang lain yang akan bersama-sama dengan Pak Gubernur membawa Jawa Tengah ke depan semakin maju dan juga semakin sejahtera. Dan kami Suara Merdeka Network selalu berkomitmen untuk selalu ikut menjadi bagian dari solusi dalam setiap permasalahan yang ada di Jawa Tengah. Matur nuwun. Ya, kawan Merdeka dimanapun berada, teman-teman semuanya, saya sudah selesai ya dengan wawancara tadi. Banyak tokoh, ada Pak Kiai, ada Pak Dokter, ada politikus ya. Sudah saya wawancari semua di acara peluncuran buku 75 tokoh pamomong Jawa Tengah yang diluncurkan oleh Suara Merdeka Network di kantor Gubernuran Jawa Tengah. Suasananya seperti ini dan kami ucapkan terima kasih kepada kawan Merdeka semuanya yang sudah menyaksikan tayangan ini. Saksikan tayangan berikutnya di podcast Bisa Bincang Santai Suara Merdeka dan juga di channel Kudu TV Official. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.